Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di sini saya bakal membahas tentang bagaimana caranya kita makan di sepanjang pelajaran yang akan kita pelajari untuk administrasi sistem jaringan itu. Jadi saya mau menjelaskan tahapan kita nih menggunakan VirtualBox dan bagaimana cara kita mengintegrasikan atau mengkonekkan antara VirtualBox dengan klien, ya. Entah itu klien yang ada di VirtualBox atau menggunakan klien host only. Baik, saya akan buka dulu visionya. Nah, di sini kita akan pelajari untuk yang pertama itu ya. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita menggunakan host only ya. Bagaimana cara kita menggunakan host only adapter. Nah, di sini untuk host only adapter kita hanya cukup menggunakan satu server Debian saja ya, satu server saja. Lalu nanti yang akan menjadi klien atau bisa dikatakan untuk jadi bahan testing kita adalah komputer kita sendiri atau main host kita ya. Nah, di sini saya menggunakan Windows 10 ya. Saya menggunakan Windows 10 dan di sini uh, yang akan kita gunakan juga sebagai klien. Nah, lebih tepat ya spesifiknya adalah adapter host only kita. Nah, di adapter host only kita yang akan kita jadikan sebagai klien kita. Nah, pertama kita buka dulu VirtualBox kita. Kita coba model pertama dulu. Nah, di sini kita sudah ada ya VirtualBox-nya. Di sini sudah klien sudah saya nyalakan, tapi kita akan menggunakan model pertama dulu. Nah, untuk model pertama ini kita akan melakukan clone dulu ya. Terlebih dahulu kita akan melakukan clone. Nah, clone ini tujuannya untuk apa? Jadi di sini saya sudah ada ya Debian yang sudah saya install, itu sudah sampai bisa dibuka servernya. Jadi ini masih bersih, belum diinstal paket apa-apa. Nah, jadi di sini kita akan langsung configure. Nah, kita akan langsung clone. Nah, kenapa saya melakukan clone seperti ini? Karena saya jadi tidak perlu repot-repot. Setiap saya mau buka atau membuat Debian, saya tidak perlu repot-repot install ulang, ya. Jadi saya hanya perlu untuk tinggal clone saja. Di sini kita buat misalkan namanya adalah connect, ya. Misalkan nama Debian adalah connect server. Kita next, terus kita clone dulu. Nah, untuk proses atau waktu tunggu clone itu beragam ya, tergantung berat spesifikasi dari servernya. Nah, sekarang kita sudah dapat satu server ya, namanya server connect. Sekarang oh ya, sebelum kita konfigurasi si servernya, mari kita siapkan dulu terlebih dahulu ya untuk adapter host only-nya. Nah, di VirtualBox ini gampang banget caranya untuk buat adapter host only. Sebenarnya sudah ada disediakan saat kita pertama kali install si adapter host only itu. Tapi adapter host only yang sudah disediakan itu biasanya sudah dikonfigurasi di HCP server dari VirtualBox itu sendiri. Jadi biasanya nanti kalau komputer kita itu nanti mau dijadiin klien dari HCP server, nanti bukannya dapat IP DHCP dari server Debian di VirtualBox kita ini yang udah kita config servernya, tapi dia malah dapat secara otomatis dari VirtualBox itu sendiri. Nah, makanya kita buat dulu satu adapter host only yang istilahnya itu bersih-bersih lah, belum dikonfig apa-apa. Sekarang kita masuk ke tab file. Setelah kita masuk ke tab file, kita masuk ke host network manager, diklik. Nah, habis itu kita tinggal create aja, tinggal klik tombol create di sini. Nah, sambil menunggu, mungkin saya jelaskan nanti untuk si servernya sendiri itu kita seperti yang tadi saya bilang nanti akan pakai adapter host only yang ada di sini. Nah, kita pakai adapter host only yang ada label 2-nya ini. Dia akan kita jadikan untuk media penghubung antara komputer kita yang sedang kita gunakan ini ya dengan server virtual yang namanya connect server. Nah, di sini yang perlu dikonfigur apa aja? Kita cukup klik configure adapter automatically di sini. Lalu di HCP servernya jangan kita checklist. Nah, langsung kita klik apply atau apply. Oke. Nah, setelah kita klik apply, kita bisa close. Nah, habis itu di sini sebelum kita nyalakan,
kita klik setting dulu di connect server ya, sampai masuk ke connect server di sini. Nah, habis itu kita pilih network ya, network. Habis itu ini adapter 2 kita matiin saja ya. Oke. Di adapter 1 silahkan pilih host only adapter. Lalu di bagian sini kita pilih host only adapternya, adapter keberapa. Nah, kita pakai VirtualBox host only Ethernet adapter 2. Kita klik, terus kita oke. Oke, sekarang kita bisa langsung nyalakan. Nah, ini satu ini juga ya, satu mungkin saya juga sekalian ngasih tahu. Misalkan nanti teman-teman sebenarnya itu servernya sudah diinstal, misalkan ya, misalkan server teman-teman itu udah pernah diinstal. Nah, tiba-tiba teman-teman muncul nih tampilan kayak gini. Padahal saya sudah pernah install server Debian itu sebelumnya. Misalkan teman-teman beranggapan seperti itu. Nah, jika teman-teman beranggapan demikian, maka ada mungkin satu masalah ya, bukan satu masalah sih. Mungkin sebelumnya teman-teman pernah nge-add si DVD 2 Debian-nya pas lagi proses instalasi paket atau aplikasi. Nah, caranya gimana untuk mengatasi ini? Tinggal klik device ya, klik device, pilih optical drive dan pilih remove. Ingat, ini hanya berguna untuk kalian yang memang servernya itu sebenarnya sudah pernah install dan sudah pernah dipakai sebelumnya, tapi tiba-tiba langsung muncul gambar instalasi untuk Debian, yaitu karena si DVD satunya udah dimasukin. Logikanya seperti itu. Dia langsung ngebut dari si disk DVD satunya. Nah, kalau udah gitu kita restart aja. Pilih menu file, bisa mesin, lalu pilih reset. Di reset aja. Nah, nanti akan muncul ke bagian bootloader-nya si Debian. Bisa pilih Debian GNU Linux. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam si servernya. Kita tinggal login saja di sini. Oke. Nah, setelah itu kita coba konfigurasi ya untuk IP address-nya mungkin. Di sini saya akan menggunakan konfigurasi IP address itu mungkin saya coba catat dulu. Kita untuk server ini kita akan pakai IP 192.168.11/24 misal. Dan nanti untuk kliennya atau si siapa namanya ini, klien si host only-nya atau nanti si Debian-nya itu, nanti klien VirtualBox-nya kita pakai IP 192.168.1.2 misal 124. Oke. Nah, selanjutnya kita config. Nah, kita bisa ketik IP ADDR ya untuk ngecek interface apa saja yang tersedia di server ini. Nah, ternyata interface yang tersedia itu adalah INP0S3 dan sebelumnya interface ini pernah dikonfigurasi ya oleh saya tadi kalau nggak salah itu di sini nih, di ASJ Pure ya. Jadi sebelumnya sudah pernah dikonfigurasi. Nah, mari kita konfigurasi lagi untuk si networknya itu, network interface-nya INP0S3. Nah, ini kita bisa hapus saja karena sudah tidak kepakai. Tadi 1.1/24 misal. Nah, untuk konfigurasi IP address kalian bisa pakai langsung ketikan /24 atau kalian juga bisa ketikan netmask ya. 55.255.255.1.
bebas. Lalu kita save. Save-nya dengan Ctrl X dan habis itu Y ya. Jangan lupa. Nah, habis itu kita restart si interface-nya itu. Networking. Enter. Lalu kita ketikkan IP ADDR. Ntar, oke, sudah berubah ya. Oh, masih /26 ternyata. Coba saya lihat dulu. Pin 0 bla bla 255.255.0. Nah, baru keubah ya. Baru keubah. Jadi bebas ya kalian mau pakai pakai /24 langsung di pas lagi konfigurasi, atau kalian bisa langsung ketik netmask kayak tadi. Jadi ada beberapa teknik. Nanti kalian bisa kulik-kulik lagi bagaimana cara nyeting IP address di Debian server. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi yang ada di bagian komputernya ya. Di bagian, karena kita di sini pakai topologi yang ini ya, pakai host only adapter. Ini bagi yang komputernya nggak kuat gitu loh untuk buka dua VirtualBox sekaligus, mungkin hanya bisa buka satu VirtualBox, nggak masalah, ada fitur host only. Mari kita coba. Fitur host only-nya kita buka control panel di komputer kita. Habis itu kita enter. Nah, nanti akan muncul ini ya. Lalu kita pilih network and internet, network and sharing center. Nah, setelah itu kita masuk ke kita masuk ke chain adapter setting ya. Chain adapter setting. Nah, kita cari yang tadi namanya VirtualBox host only network dengan label 2. Nah, ini. Lalu kita klik 2 kali. Lanjut kita klik properties. Lalu kita klik IPv4. Lalu kita nyalakan. Kita jadi use the following IP address. Kita masukkan secara statik dulu. Lalu kita ketikkan 192.168.1.2 ya. Oops. Nah, subnet masknya 255.255.0. Udah, segini dulu aja. Lalu kita klik OK, dan close. Nah, mari kita coba untuk tes konektivitas dulu dengan menggunakan ping ya. Ping 192.168.1.2. Enter. Jika sudah ada tulisan 64 bytes from 192.168.1.2, ini menandakan paket pingnya itu sampai ya ke si hostnya itu, host kliennya, yaitu adalah komputer kita sendiri di sini. Nah, dari komputer kita sendiri pun juga kita bisa cek untuk konektivitasnya di sini dengan ping 192.168.1.1, yang mana 1.1 ini adalah IP server Debian. Oke, di sini reply artinya untuk yang host only sudah connect atau sudah berhasil. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan gunakan dengan contoh dua server ya. Maksudnya dua VirtualBox. Nah, yang untuk satu server atau satu VirtualBox dengan menggunakan kliennya si komputer kita sendiri, menggunakan adapter host only seperti itu tadi caranya. Nah, sekarang kita akan beralih ke VirtualBox-nya. Itu ada dua sekarang, yaitu servernya ada sendiri dan juga kliennya ada sendiri di VirtualBox. Nah, di sini kita akan menggunakan koneksinya itu adalah internal network. Internal network kita beri nama koneksi 1. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita konfigurasi di bagian servernya aja langsung. Jadi kita bisa lewat sini konfigurasinya, juga bisa lewat langsung dari si hostnya yang ada di sini nih. Misalkan di sini dari server, kita buka dulu ya. Nah, sekarang kita konfigurasi di bagian sini, device, kita pilih network setting ya. Nah, langsung kita pilih ini ke internal network. Nah, kalau internal network ini seperti koneksi ini ya, koneksinya itu tidak berdasarkan dari adapter yang ada di komputer kita. Jadi ini adapter virtual ya, yang hanya terkoneksi itu untuk lingkungan VirtualBox saja. Kita kasih nama di sini tadi koneksi 1. Misal koneksi 1, oke.
Nah, lanjut sekarang kita nah di sini pingnya berhenti ya, pingnya langsung berhenti. Bisa kita langsung berhentiin aja dengan Ctrl C. Nah, kalau kita Ctrl C nanti akan berhenti laju dari pingnya itu tadi, ngirim paket terus-terusannya. Kita clear dulu layar kita, monitor kita. Nah, sekarang untuk setting IP address di sini sudah selesai ya, dan juga setting tadi adapter sudah kita pindah. Nah, jika adapter sudah kita pindah di server ini, bisa kita restart dengan sistem CTL juga. Restart networking. Coba lagi. Oke. Sudah, sekarang kita akan konfigurasi yang ada di klien ya. Di klien. Kliennya tadi ada di sini. Ini dia. Oke, ini kliennya. Nah, di sini di kliennya saya sudah buka ini ya. Sorry, saya coba gedein dulu screen-nya mungkin agar bisa lihat. Nah, di sini untuk si kliennya sendiri saya akan konfigurasi IP-nya itu lewat terminal ya. Sebenarnya bisa nanti teman-teman lewat GUI, di sini lebih mudah dipahamin. Tapi di sini saya akan konfigurasi lewat terminal saja. Oke, saya akan masuk ke dalam interface sekarang, nano etc network interface. Enter. Nah, oh ya, sebelumnya kita cari tahu dulu ya apa namanya interface-nya itu namanya apa di sini. Nah, nama interface-nya di sini ada INP0S3 ya. Namanya INP0S3. Jadi kita akan konfigurasi di sini dulu namanya INP0S3. Auto INP0S3. Device INP0S3 inet kita akan jadikan ini static dulu. Device INP0S3 inet static. Oke. Nah, lalu untuk networknya atau addressnya kita masukin. Addressnya tadi ada 192.168.1.2. Kita bisa pakai /24 aja langsung. Ctrl X Y. Nah, lalu kita restart dulu. TL restart networking. Enter. Oke, kita coba cek sekarang IP ADDR. Oke, IP sudah berganti. Nah, sekarang jangan lupa, tadi saya lupa untuk ganti ini ya, apa network adapternya. Jangan lupa namanya tadi pakai koneksi 1 untuk network adapternya. Oh, ini sih namanya connect 1. Nah, kita pakai koneksi 1. Oke. Langsung kita restart. Kita clear dulu. Clear. Nah, sekarang kita lakuin ping 92.168.1.1. Oh, sorry. Connect network is unreachable. Kenapa ini? Kita cek dulu. IP ADDR. Oh, sorry. Sepertinya ada perubahan lagi karena IP-nya hilang di sini. Sepertinya karena tadi di reset. Coba nano etc network/interface. Oke, di sini sudah. Coba kita restart lagi. Tadi mana untuk restart? Nah, ini dia. Nah, ini kita restart dulu. Habis itu kita coba lihat lagi IP ADDR. Oke, sudah ada. Kita coba lagi. Oke, ngeping diri sendiri bisa. Sekarang ngeping ke server. Nah, untuk ngeping ke server bisa ya 192.168.1.1. Nah, mungkin untuk itu aja kali ya untuk bagaimana cara kita mengkonekkan atau mengkonektivitaskan antara yang ada di VirtualBox, seperti misalkan klien ke server menggunakan 2 VirtualBox, atau server ke klien yang kliennya itu adalah komputer kita sendiri menggunakan adapter host only. Mungkin itu aja kurang lebihnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata perbuatan. Kita Fikul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.